Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul attitude atau sikap yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Budiarti Miftahul Janah, NIM 2019-11290. Yang kedua ada Abil Fida Ismail, NIM 2019-11336. Yang ketiga Latifatul Asna, NIM 2019-11392. Yang keempat Rika Putri Citra Aryani, NIM 2019-11400. Dan yang terakhir Muhammad Asrorudin, NIM 2019-11472. Latar belakang. Seringkali organisasi berusaha mengubah perilaku konsumen dengan mengubah sikap terhadap suatu produk, layanan, atau aktivitas. Sebuah sikap adalah organisasi dari proses motivasi, emosional, persepsi, dan kognitif sehubungan dengan beberapa aspek lingkungan kita. Terdapat kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara yang konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Jadi, sikap adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak terhadap beberapa aspek lingkungan seperti toko retail, program televisi, atau produk. Selanjutnya yaitu pengertian sikap. Menurut pendapat beberapa pakar, sikap menentukan perilaku seseorang. Di antaranya, yang pertama menurut Michel tahun 1990 berpendapat bahwa sikap sekelompok orang terhadap orang lain dapat mempengaruhi kehidupan dan keberhasilan orang lain. Yang kedua, menurut Crutchfield dan Balasay tahun 1962, sikap adalah sebuah sistem evaluasi positif atau negatif yang awet, perasaan-perasaan emosional, dan tendensi tindakan pro atau kontra terhadap sebuah objek sosial. Dan yang terakhir, pendapat yang dikemukakan oleh Michel ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kokov tahun 1982 dan NSW Department of School Education tahun 1989 yang menemukan bahwa sikap guru terhadap murid sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar murid-muridnya. Jadi bisa disimpulkan, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan tanggapan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Kecenderungan ini merupakan hasil belajar atau karena pengaruh sosial kehidupan sehari-hari, bukan karena pembawaan ataupun keturunan. Sikap sebagai suatu pendapat yang diikuti dengan perasaan yang menentukan tindakan terhadap suatu objek. Sikap adalah bagian yang penting di dalam kehidupan sosial karena kehidupan manusia selalu dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu konsep teori sikap. Konsep pertama yaitu teori keseimbangan. Teori keseimbangan berfokus pada upaya individu untuk tetap konsisten bersikap dalam hidup. Maksudnya, dalam bentuk sederhana melibatkan hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap. Ketiga elemen tersebut dihubungkan dengan sikap favorable, baik, suka, positif, dan sikap unfavorable yaitu buruk, tidak suka, dan negatif. Pembentukan sikap tersebut dapat seimbang atau tidak seimbang. Contoh situasi seimbangnya. Sikap positif terhadap si A yaitu sikap mengerti, menerima, menghormati, menghargai, dan memperlakukan si A dengan secara wajar dan baik. Hubungan afeksi dapat menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Contohnya, seseorang tidak jadi makan di restoran A karena temannya bilang bahwa restoran tersebut tidak halal, padahal ia belum pernah makan di sana. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian atau dissonance teori. Berfokus pada individu yang menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran, atau struktur. Konsonansi artinya selaras, disonansi artinya ketidakseimbangan, yaitu pikiran yang amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya. Terdapat dua elemen kognitif, di mana disonansi terjadi jika kedua elemen tidak cocok sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Misalnya, merokok membahayakan kesehatan. Konsonansi dengan saya tidak merokok, tetapi disonansi dengan perokok. Cara mengurangi disonansi, merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. Misalnya, stop merokok, menambahkan satu elemen kognitif baru. Misalnya, tidak percaya rokok merusak kesehatan.
Yang keempat, teori atribusi. Teori ini berfokus pada individu yang mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Contohnya, memasak setiap ada kesempatan dan ternyata baru sadar jika dirinya suka memasak atau hobi memasak. Komponen sikap. Sikap mempunyai 3 komponen pokok, diantaranya 1. Afektif, 2. Kognitif, 3. tingkah laku. Aplikasi teori. Dari berbagai pengertian dari teori sikap yang sudah dijelaskan di atas tersebut, aplikasi teori dari sikap itu dibagi menjadi 6 faktor utama, yaitu 1. Pengalaman pribadi. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan seorang harus mempunyai pengalaman yang terkait dengan objek fisiologis. 2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Kecenderungan searah dengan orang yang dianggap penting antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan orang lain yang dianggap penting tersebut. 3. Kebudayaan. Misalnya seperti kebebasan pergaulan antara orang kota dan orang desa. Orang kota bisa melakukan apa saja yang sesuka merupakan tanpa ada ikut campur, sedangkan orang desa kebebasan masih diliputi oleh batasan-batasan tertentu. Jadi sikap orang desa cenderung lebih sopan dan hati-hati daripada orang kota. Yang keempat, media massa. Dalam menyampaikan informasi, sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pesan berisi sugesti yang bersifat persuasi dan diharapkan dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan berpikir baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Apabila cukup kuat, akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk merupakan garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Misalnya, umat Islam banyak yang menjauhi narkoba atau miras. Itu semua karena agama Islam melarang untuk mengonsumsi barang-barang tersebut. Yang keenam, faktor emosional. Terkadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi dan berfungsi sebagai pengalaman frustasi atau peralihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang. Misalnya, sebuah prasangka terhadap sesuatu ataupun seseorang dan sikap tidak toleran terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu the power and the function of attitude. A. Kekuatan sikap. Sebuah sikap bersifat abadi karena cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut umum karena ini berlaku untuk lebih dari peristiwa sesaat. Seperti mendengar suara keras, meskipun seiring waktu Anda mungkin mengembangkan sikap negatif terhadap semua suara keras. Konsumen memiliki sikap terhadap perilaku yang sangat spesifik terhadap produk, atau seperti menggunakan Metodent daripada pasta gigi Colgate, serta terhadap perilaku terkait konsumsi yang lebih umum. Misalnya, seberapa sering Anda harus menyikat gigi. Sikap membantu menentukan dengan siapa seseorang pergi, musik apa yang dia dengarkan, apakah dia akan mendaur ulang atau membuang kaleng, atau apakah dia memilih untuk menjadi peneliti konsumen untuk mencari nafkah. Sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku. Ketika sikap tersebut sangat kuat terdapat pada konsumen, maka perubahan sikap dasar dilakukan melalui 5 strategi berikut. Yang pertama yaitu mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan dengan fungsi sikap, yaitu fungsi manfaat, fungsi cinta diri, fungsi nilai-nilai, fungsi pengetahuan. Fungsi tersebut agar terbentuk sikap positif pada konsumen, maka dalam mempromosikan produk sebaiknya pemasar memperhatikan aspek fungsi sikap. Yang kedua, menghubungkan produk dengan kelompok atau acara yang dikagumi oleh konsumen. Sikap dihubungkan dengan sebagian atau berbagai golongan peristiwa sosial atau kegiatan amal tertentu. Yang ketiga, memecahkan masalah dua sikap
sikap yang bertentangan. Para konsumen dapat diyakinkan bahwa sikap mereka yang negatif terhadap produk atau merek tertentu sebetulnya tidak bertentangan dengan sikap yang lain. Mereka dapat dibujuk untuk mengubah penilaian mereka terhadap merek tersebut atau beralih dari sikap negatif ke sikap yang lebih positif. Yang keempat yaitu mengubah komponen multi-atribut. Untuk mengubah sikap konsumen, pemasar menambah atribut pada produknya dengan melengkapi manfaat atau hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan produknya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mengubah keyakinan konsumen terhadap merek pesaing pemasar. Untuk mengubah sikap konsumennya dapat membandingkan produknya dibandingkan produk lain, dengan harapan agar konsumen berubah keyakinan atau kepercayaannya terhadap merek pesaing. Yang selanjutnya yaitu fungsi sikap. Teori fungsional sikap pada awalnya dikembangkan oleh psikolog Daniel Katz untuk menjelaskan bagaimana sikap memfasilitasi perilaku sosial. Menurut pendekatan pragmatis ini, sikap ada karena mereka melayani suatu fungsi bagi orang tersebut. Artinya, mereka ditentukan oleh motif seseorang. Konsumen yang berharap bahwa mereka akan perlu berurusan dengan informasi serupa di masa yang akan datang, akan lebih mungkin untuk mulai membentuk sikap dalam mengantisipasi peristiwa ini. Dua orang dapat memiliki sikap yang sama terhadap suatu objek karena alasan yang sangat berbeda. Akibatnya, akan sangat membantu bagi pemasar untuk mengetahui mengapa suatu sikap dipertahankan sebelum mencoba mengubahnya. Berikut ini adalah fungsi sikap yang diidentifikasi oleh Katz. Yang pertama, fungsi utilitarian berkaitan dengan prinsip dasar penghargaan dan hukuman. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang menjalankan fungsi ekspresi nilai mengungkapkan nilai sentral atau konsep diri dari konsumen. Yang ketiga, fungsi pertahanan ego. Sikap yang dibentuk untuk melindungi orang tersebut, baik dari ancaman eksternal atau perasaan internal, melakukan fungsi pertahanan ego. Yang terakhir yaitu fungsi pengetahuan. Beberapa sikap terbentuk sebagai hasil dari kebutuhan akan keteraturan, struktur, atau makna. Kebutuhan ini sering muncul ketika seseorang berada dalam situasi yang ambigu atau dihadapkan dengan produk baru. Misalnya, buyer ingin Anda tahu tentang pereda nyeri. How do we from attitude? Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku atau tindakan sehari-hari. Meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yaitu lingkungan dan keyakinan seseorang. Hal ini berarti bahwa kadang-kadang sikap dapat menentukan tindakan seseorang, tetapi kadang-kadang sikap tidak terwujud menjadi suatu tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata atau tidak. Dengan kata lain, di samping sikap terdapat faktor utama lain yang mempengaruhi tindakan seseorang yaitu norma sosial. Selanjutnya yaitu struktur sikap. Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen yang berupa keyakinan seseorang atau behavior belief dan group belief. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah diporlakan dalam pikirannya. Yang kedua yaitu komponen afektif, komponen yang menyangkut aspek emosional. Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yaitu kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu komponen konaktif. Komponen konaktif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Komponen
afektif atau aspek emosional biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah sikap. Namun dalam komponen konaktif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap, perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten selaras dengan kepercayaan dan perasaan. Kebutuhan fisiologis. Kepuasan kebutuhan fisiologis meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian. Biasanya berhubungan dengan uang. Kemampuan sejumlah uang untuk memuaskan kebutuhan menjadi hilang jika seseorang meningkat dari mengutamakan kebutuhan fisiologis dan keselamatan ke hierarki kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan keamanan. Seseorang yang sangat mementingkan kebutuhan akan keamanan menjadi kurang kompetitif dan tidak bersikap kritis. Dia lebih senang berada pada posisi yang aman, kurang siap dan menghadapi tantangan. Kreativitas juga tidak berkembang dengan baik. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial biasanya sangat dominan dalam kehidupan. Kebanyakan individu berhubungan dengan orang-orang dan merasa menjadi anggota, diterima dalam satu kelompok sosial. Bagi orang-orang tertentu, kebutuhan sosial ini lebih besar daripada orang-orang lain. Do attitudes predict behavior? Potensi perilaku yang dimaksud adalah mengacu pada kemungkinan suatu perilaku terjadi dalam waktu atau situasi tertentu atau dalam kurun waktu yang bersamaan. Jadi, artinya adalah setiap orang memiliki potensi perilaku yang sama dalam kurun waktu yang sama juga pada suatu kondisi tertentu. Faktor yang mempengaruhi prediksi perilaku oleh sikap. A. Keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian. Sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. B. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan dan sahih. C. Pengaruh orang lain, keinginan orang lain terhadap pembelian, dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan-keinginan itu mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. D. Faktor situasional. Faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal lain yang memungkinkan menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. E. Pengaruh merek lain. Walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tapi jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek yang lain itu lebih mungkin untuk dibeli. How do marketers change attitudes? Sikap konsumen dapat berubah akibat dari strategi produsen untuk memenangkan pasar persaingan. Strategi mengubah sikap konsumen antara lain dengan cara A. Mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. B. Mengubah keyakinan merek. C. Menambah atribut. D. Mengubah sikap secara keseluruhan. E. Mengubah keyakinan mengenai merek pesaing. Untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk atau jasa atau merek dapat menggunakan pendekatan fungsi sikap antara lain 1. Fungsi utilitarian, 2. Fungsi mempertahankan ego, 3. Fungsi ekspresi nilai, 4. Fungsi pengetahuan. Studi kasus dan pembahasan. Analisis sikap konsumen terhadap atribut produk kopi bubuk kahyangan dibandingkan kompetitor. Analisis sikap konsumen A dapat dilakukan setelah penilaian terhadap evaluasi atribut produk dan penilaian kepercayaan produk selesai dilakukan. Sikap konsumen terhadap atribut produk kopi bubuk kahyangan dibandingkan dengan kopi kapal api spesial ditunjukkan pada sikap konsumen pada atribut warna, kesamaan dan kekentalan seduhan kopi. Kedua produk atau kopi bubuk kahyangan dan kapal api spesial bernilai positif menunjukkan bahwa kinerja ketiga atribut tersebut telah
dinilai baik oleh konsumen. Atribut kemasan dan harga pada produk kopi bubuk kayangan mendapat respon netral, sedangkan atribut ketersediaan dan informasi produk mendapatkan respon negatif. Sikap negatif dapat menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian produk. Maka dari itu, PDP Kayangan harus dapat memperbagi cara penentuan harga, desain dan bahan kemasan produk, cara distribusi produk, dan promosi produknya agar respon konsumen menjadi positif pada keempat atribut tersebut. Pada produk kapal api spesial, atribut kemasan, ketersediaan, dan informasi produk mendapat respon positif, sedangkan atribut yang mendapat respon netral hanya atribut harga. Hal ini menunjukkan bahwa menurut konsumen, kinerja atribut kemasan, ketersediaan, dan informasi produk pada kapal api spesial lebih baik dibandingkan kopi bubuk kayangan. Sikap konsumen pada produk kopi bubuk kayangan dan kapal api spesial sama-sama menunjukkan respon yang baik atau positif, walaupun skor total sikap konsumen produk kapal api spesial sedikit lebih tinggi dibandingkan kopi bubuk kayangan. Kesimpulan, sikap merupakan sebuah pandangan positif maupun negatif terhadap suatu objek yang sedang dihadapinya saat itu atau yang telah lalu. Pandangan ini diperoleh dari hasil belajar atau karena pengaruh interaksi sosial sehari-hari yang diikuti dengan perasaan seorang individu. Sikap memiliki 3 komponen, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen perilaku dalam menentukan terjadinya keselarasan sikap untuk menanggapi suatu objek yang terjadi padanya. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan sikap yang dimunculkan oleh seorang individu untuk dapat mengaplikasikan sikapnya ke dalam bentuk tindakan terhadap suatu objek maupun sebuah peristiwa yang sedang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.